sore ini kita bahas, mungkin bisa kami dapat memberi petunjuk-petunjuk ya untuk kita dapat mengatasi keraguan-keraguan. Karena di dalam ajaran Buddha itu kita harus mempunyai keyakinan penuh terhadap Buddha, barulah kita bisa berhasil baik dalam meditasi, baik di dalam menyelami ajaran-ajarannya maupun di dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Inilah yang terpenting. Maka kami memberikan waktu pada para wanita dulu ya. Biasanya pria dulu, sekarang wanita dulu. Karena di Indonesia ini kedudukan wanita dan pria sama menurut Undang-Undang Dasar 45 ya. Hanya kelihatan sekarang perbedaannya, pria ini gundul, wanitanya enggak. Ini perbedaan. Zaman berganti, namun Buddha tetap dekat. Coba Suaranya berbisik. sekarang cara lisan aja lah. Siapa yang mau menanyakan apa-apa mengenai yang pernah diberikan pada semasa latihan kita orang di sini, ya. Jangan malu-malu. Kalau nggak berani secara lisan, secara tulis juga boleh, ya. Supaya kita dengan komunikasi yang ada ini bisa lebih meresap, bisa lebih mengerti daripada cuma dengerin aja ya. Nanti ditulis seperti kayak pelajaran sekolah, ya. Sekolah SMA, sekolah SMP, ya. Coba dulu. Kalau di rumah itu sedikitnya 2 menit, ya. Nyemplung kena itu meditasi intensif, ya. Siang hari malam. Hari, ya. Jadi kita harus berani, nekat ya, untuk melatih meditasi. Umumnya ada 2 macam meditasi kan, yang disebut samatha bhavana dan vipassana bhavana. Samatha itu orang pada terjemahkan sebagai meditasi ketenangan, ya. Dan vipassana itu diterangkan sebagai meditasi pandangan terang. Pas lihat. Jadi kita di dalam pandangan terang itu melihat dengan seterang-terangnya, jangan gelap. Kalau gelap nggak bisa lihat. Jadi kalau mata itu, misalnya banyak orang pergi ke gunung, belajar bertapa, mungkin sudah dapat wangsit, dapat ilham atau apa, lantas menjadi dukun besar. Ya. Kalau kita jadi dokter ya harus berapa tahun? Sebagai untuk dapatkan sarjana kedokteran aja 5 tahun. Setelah itu ada berapa tahun lagi untuk dapat berufet kedokterannya, jadi dokter katanya. Itu sudah lama. Tapi orang pengen mau jalan pintas mungkin pergi ke gunung, duduk ya, lantas dapat wangsit, sudah pulang-pulang udah jadi dukun besar. Ini jangan sampai terjadi, ya. Semuanya harus kita bisa belajar. Nah, kalau di dalam samatha bhavana itu termasuk metta bhavana. Bhavana ini jadi perkembangan, ya. Metta itu maitri, kasih sayang. Nah, ini masuk di dalam samatha bhavana. Tapi tadi ditanyanya yang di Burma katanya. Yang di Burma saya tidak belajar pada samatha, ya. Yang saya melatih diri yaitu untuk melihat, ya, yang sebenarnya vipassana, terang. Jangan, ya. Umumnya kalau kita jalan pun kalau gelap bisa ketajong. Kalau terang, kalau kita masih ketajong artinya salah kita.
kurang sadar ya. Ya. Jadi di situ ini secara singkat saja, yaitu sejak kita bangun tidur itu sudah kita harus mulai menyadari bahwa waktu bangun tidur masih ngantuk ya, masih lemas lah, masih pusing lah. Begitu bangun tidur kita orang udah harus menyadari apa. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya. Di dalam vipassana langkah-langkah yang pertama itu ya, yang sering orang lupakan, yaitu untuk belajar rileks. Tahu rileks apa? Ya? Ya? Apa? Jangan santai. Kalau santai mah nggak sampai-sampai. Ya. Rileks itu ya menghilangkan ketegangan. Ya. Tegang, urat bisa tegang. Ya, mau tidur masih kaku. Ya. Ini dihilangkan, dirasakan supaya tidak ada ketegangan-tegangan itu. Karena tiap-tiap ketegangan baik jasmani ini kita menyadari sehingga ya. Nah, pada saat itu nanti banyak sekali pengalaman itu timbulnya dalam pikiran ya. Tapi sebelumnya gangguan juga banyak. Dengar suara ketarik sama suara ya. Nanti pikiran mungkin ada apa di rumah yang belum dikerjain, pikiran ke rumah sana. Nah, ini gangguan-gangguan ya. Nah, kita orang harus atasi, cuma konsentrasi kita, nah, pikiran kita ditujukan pada keluar masuknya napas. Ini dipegang, coba latih 1 minggu 2 minggu ya, nanti kita terusin lagi. Kena di dalam pengalaman itu nanti timbul dari sab sadar kita, dari kesadaran kita yang dari dalam sab sadar itu ya, subconsciousnya timbul macam-macam lah pengalaman pada timbul, semua pada timbul. Tapi kita jangan hiraukan, balik. Kalau konsentrasi kita udah bagus, ini akan jalan terus ya. Rasanya cukup. Pengalaman yang pertama baca ini matanya udah tua ya, udah banyak kurang. Kalau kita meditasi kadang-kadang merasa pusing ataupun tubuh kita terasa sakit, kadang-kadang juga secara sadar kita merasa ngantuk. Saya mohon tunjuk dan pastikan bagaimana cara baik untuk menghentikan meditasi. Ya, gampang aja, tadi dibilang rileks ya. Semua friksi itu menyebabkannya nanti punggung sakit, nanti ngantuk dan lain. Ini masih ada friksi. Friksi itu memang, maka ajaran Buddha bilang ada sebab akibat. Belum rileks yang baik. Kayak itu tadi dibilang rileksnya dia aja, belajarin dulu ya. Cukup ya. Itu ada sangkut paut. Mau lihat warna-warna, nggak usah dalam meditasi. Ambil aja kalian matahari, sinar matahari, taruh di air, nanti kalau waktu habis hujan tuh banyak warna. Lembayung ya. Memang warna ini utama warna yang transparan ya. Warna ini ada suatu kehalusan ya. Dan apa yang kita lihat dengan mata kita ini biasanya terbatas dari getaran gelombang berapa sampai berapa. Di waktu itu kita nggak bisa lihat ya. Maka ada inframerah, supramerah dan lain. Mata kita ini terbatas.
Jadi berarti ya, penglihatan manusia ini dengan mata terbuka, dengan syaraf mata, ya, alat-alat di mata itu terbatas. Jadi masih banyak warna-warna yang kita tidak bisa lihat, ya, dengan kesadaran mata kita. Nah, jika keadaan kita sedang tenang, sedang halus, itu perasaan kita, penglihatan kita bisa lebih luas. Dia punya gelombang-gelombangnya, bisa lihat bermacam-macam. Maka kalau kita udah lihat yang bermacam-macam tuh, yang aneh-aneh, yang luar biasa, umumnya kita ketarik. Pandangan di dunia ini tidak ada bandingannya, ya. Misalnya seniman kita mudah mengerti. Kalau lihat dia satu lihat pemandangan, itu bukannya yang apa yang ada, maka ada yang disebut ya natural, seniman natural, impresionis, apa supresionis, kubis dan lain-lain, kubisme itu banyak sekali. Karena dia punya pandangan itu, ya pandangannya lain-lain. Kalau yang kubis banyak kayak kubus-kubus di gambar. Coba lihat nanti apa, waktu pameran seniman tuh menggambar macam-macam, ya. Malah ada orang yang kalau kita lihat manusia seperti gini, mungkin dia kepalanya sebelah sana, ya, kakinya di belah sana, antara lain aliran Chagall, ya. Namanya manusia, dia tulis manusia, tapi bukan manusia seperti kita yang lihat, ya, lain-lain. Nah itu jadi banyak sekali pandangan-pandangan, visi-visi yang bisa nanti tercipta, ya. Semua dikata memang bukan kaya, memang ada kenyataannya, ya. Kena kita nggak bisa lihat, kalau dia bisa lihat. Nah ini, jadi lihat warna-warna yang luar biasa itu, wah kalau sudah pernah ngalamin, lupa diri kita ini siapa, ya. Jangan sampai situ. Nanti orang tuanya, familinya pada nangis nanti, ya. Ini anak kemana? Untung kalau kita masih berani kata, wah mungkin masukin di rumah sakit syaraf, repot gitu. Ya, terus. Kan dibilang tuh kesadaran manusia bermacam-macam, ada sapsadar, adanya bisa jalan-jalan, ya, sampai tidur bisa jalan-jalan, lihat-lihat lain, itu semua ada, ya. Jadi dunia kita ini yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikirin masih terbatas, ya. Dunia ini ya. Sekarang kita kalau malam lihat bintang, tapi sebenarnya apa bintang itu, ya. Kita lihat manusia ini bentuk seperti sekarang yang kita lihat, bilangnya si A. Tapi apa kita mengerti, ya, kalau kita lihat dari sudut ilmu alam, ilmu fisika, manusia ini terdiri dari getar-getaran. Coba bayangkan gimana getaran, inersi itu kan lain, ya. Jadi masih banyaknya kita belum tahu, ya. Terbatas ini, kita punya otak terbatas, kita punya penglihatan terbatas, pendengaran juga terbatas, ya. Kalau pendengaran kita tahu toh, anjing lebih perasa, ya. Kalau ada gelombang yang dia bisa tangkap, dia sudah ngegonggong, kita nggak lihat, nggak belum tahu. Nah ini masih banyak. Jadi jangan anggap kalau kita udah jadi manusia ini sudah sempurna, masih jauh dari sempurna.
Ya kalau orang terpelajar yang yang sedang belajar, tugasnya apa? Tugas belajar, tugas ngelamun. Ya, ya. Kalau tugas melamun ya jangan belajar, ngelamun. Ya. Kalau tugas belajar sehingga masuk ke dalam. Nah, belajar itu kalau mau masuk jangan tegang. Kalau ketegangan susah masuknya. Biar dibaca berpuluh-puluh kali nggak masuk. Ya. Kalau kita tenang, baca cepat rasanya masuk. Tahu, mengerti apa yang ada di buku. Nah, ini tugas belajar. Ya. Hilangkan tegangan, tadi juga hilang, rileks lagi, larinya ke situ lagi semua, ya, nggak kemana-mana. Ya, kalau tegang, misalnya, kalau kita ngantuk tidur dulu, ya, biar segar. Kalau kita, ya, pikiran banyak itu, ya, mandi di pancuran supaya dingin kepalanya, ya, baru jalanin meditasinya. Menurut penjelasan bagaimana cara melaksanakan wisata yang baik bagi seorang tunasawa? Wisata apa itu? Hari-hari apa? Ya? Itu menurut perhitungan rembulan kan, rembulan gelap katanya, rembulan terang, ya, kita ngeliat, jadi itu diambil hari Satu katanya, menurut penanggalan Chandra Sengkala, bukan menurut penanggalan matahari, ya, matahari terang pagi, malam sore gelap. Kalau kita di sini di Khatulasstiwa ya. Kalau kita misalnya di bagian utara bisa satu malam terang, ya, pagi-pagi masih gelap. Itu kemungkinan. Di kita pun di Jawa ini nanti berubah-berubah kan. Ada, ya, berubahnya dengan tertentu. Kalau ada pagi mulai terang jam 5, ada yang baru jam 6, ya. Nah, menurut penanggalan rembulan, nah, maka itu tiap-tiap itu ada mempunyai pengaruh bilangnya. Maka di dalam semua agama Islam pakai penanggalan Chandra Sengkala, cuma agama Kristen yang pakai penanggalan matahari, ya. Jadi maka itu diadakan suatu hari untuk menjalankan ibadah yang istimewa lah, ya. Misalnya hari Uposatha, kita kalau di Sri Lanka itu nggak mau pakai pakaian yang mewah-mewah, mereka pakaian putih, pergi ke wihara, baca-baca kitab suci, jadi nggak mau mikirkan keduniawian, dagang dan lain, ya. Itu di Sri Lanka, ya. Kalau di kalangan biku itu ada biku sama nera belum boleh. Itu ada satu upacara baca patimokkha. Apa itu patimokkha? Vinaya biku, ya. Bukannya jadi itu dibaca di banyakan yang pandai-pandai udah kena dia dari masih kecil, kebanyakan di luar kepala itu patimokkha, ya. Nah, supaya maksudnya tidak lain untuk mengingati kita dulu sudah janji, ya, untuk menjalankan. Jangan kita tidak menjalani. Jadi sebulan sekali diingatkan lagi. Nah, ini kamu udah janji begini, ya. Udah diajarin belum patimokkha? Cuma sama nera gasasika. Yang penting itu jangan dilanggar, ya. Karena kita udah janjinya sukarela, toh nggak ada paksaan. Jadi sama nera semua dipaksa nggak? Nah, kalau sudah nyanyi sukarela, pegang janji. Cuma 10 katanya, ya. Yang penting 10, tapi yang tak penting ada berapa lagi tuh? 80 kan, ya. Saya sendiri udah lupa.
Jadi, nah itu jalannya nih, kalau betul, jalankan betul, periksa lagi, kontrol diri sampai di mana kita sudah laksanakan dengan baik, ya. Jangan lupa dasarnya agama Buddha. Ya, dasar agama umum cuma ada 3, jahat, baik, dan meditasi. Ya. Jauhkan yang tidak baik, jalankan yang baik. Itu hari-hari itu pun jangan kita jalanin uposata, tapi ngomelin orang, ngomongin orang, ya. Itu jangan, ya. Yang tidak baik disingkirin. Ya. Ini jangan jauh-jauh, ya. Samadhi itu artinya apa? Ada satu kalimat yang menerangkan di dalam bahasa Pali, samadhi yaitu citta eka gata, ya. Gata itu jalan, citta itu kasarnya kita bilang pikiran, satu, ya. Ya konsentrasi, ya. Jadi kalau kita mau samadhi, ya konsentrasi dulu, pikiran jangan nganglong ke sana kemari. Kalau mau duduk cuma pikirin satu, ya, itu artinya samadhi. Gimana mencapai jana? Mau apa? Mau jadi orang sakti? Kalau dijalankan dengan sendirinya nanti pengalaman-pengalaman kita, ya. Sampai jana itu nanti kalau yang lebih tinggi bisa mengerti yang bawah, ya. Yang masih rendah. Kalau yang bawah tidak bisa mengerti pengalaman-pengalaman yang lebih tinggi. Walaupun di dalam kitab-kitab jana ini masih ada, jana ini masih ada. Itu cuma teori. Ya. Dalam prakteknya banyak lain. Ya. Ya. Kalau kita tenang nggak hilang, nggak tenang masih dalam diri kita nggak tenang. Biarpun bom jatuh pecah, nggak bakal hilang. Ya, karena kita belum tenang, belum sampai, belum jadi, ya. Maka itu kalau mau tenang, ya jadiin dulu. Apakah pada zaman sekarang ini masih bisa Apa artinya nibbana? Apa artinya? Saya sendiri belum merasakannya, susah menerangkan. Ya, kalau dari buku ya bisa, buku bilang gini. Ya, tapi buku, ya, bukannya yang benar. Kan di dalam ajaran Buddha ada 2 tingkat kesucian. Yang disebut Arya Pugala, dan yang disebut Arya Pugala itu siapa-siapa yang sudah menampak 4 tingkat itu, Sokadagami, Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arhat. Tapi 4 pasang katanya, yang masuk marga, yang masuk buahnya marga dan pala, jadi 4 pasang itu, ya. Itu tingkat kesuciannya, ya. Jadi kita jangan jauh-jauh aja. Kalau orang bilang zaman sekarang masih ada orang suci, ada, ya. Tapi kalau biarpun kita duduk di sebelah orang suci, kalau kita mas kasar belum tentu bisa merasa, ya. Kita dengar di mana-mana ada orang suci, kita cari-cari, ya. Tapi kalau kita mas kasar, jangan harap kita satu waktu kita duduk di sebelahnya nggak ngerti bahwa itu sudah orang suci. Selain kalau kita sudah mempunyai itu daya tangkapnya yang luar biasa, ya. Pengalaman itu dari sendiri.